Ah, nggak bisa lihat Sam. Nice. Hai, finally. Apa kabar? Suara bergema nggak Sam di sana Sam? Jelas sih, jelas Jelas sekali. ya. Gimana suaraku? Eh, sangat amat jelas. Minggu lalu Oke. tuh nggak tahu kenapa udah pakai headset, tapi tetap suaranya masih bergema. Coba ngerubah Ah, headsetnya, pakai yang lebih kekinian portable. Um, udah jam 11. Kita mulai aja ya. Sambil oke. nunggu yang lain, kalau misalkan ada orang tua murid, ada pengajar, ada teman-teman, atau ada siapapun yang mau join Alright. sambil jalan. Terus sesinya bakal interaktif, jadi walaupun ini diskusi antara Mejiku dan kita berdua, tapi kita pengen interaksinya juga bisa lebih hidup. Jadi sambil nanti kita ngobrol, sambil nanti Samuel menjelaskan tentang isu yang mau kita angkat hari ini, kita bisa sambil jawab-jawab pertanyaan. Terus kalau misalkan ada yang salah atau misalkan ada yang kurang jelas, karena di sini kita sama-sama masih belajar, mohon bantuan buat dikoreksi juga, karena nggak pengen apa yang nanti kita sampaikan atau apa yang kita sharing ke semua di sini itu menyesatkan. Oke, Alright. oke, wait. Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Hari ini Rabu 10 Juni 2020, 5 sore di Jakarta, di Eden Press. Sekarang jam 11 lewat 2 pagi, waktu setempat. Tema hari ini kita ngangkat isu yang sebenarnya agak-agak sensitif, dan sebenarnya dari kemarin juga ada beberapa yang tanya kenapa ngangkat isu ini dan kenapa baru sekarang. Isunya yaitu tentang rasisme, tapi kita ngangkat bukan dalam konteks kehidupan beragama atau berpolitik, tapi lebih ke konteks kehidupan kita sehari-hari. Dan bahwasannya isu rasisme itu sesuatu yang amat sangat lekat dengan kita ya, dan tanpa disadari, tanpa kita mungkin sengaja atau tidak, ucapan atau tindakan yang kita lakukan selama ini itu mungkin bersinggungan langsung dengan hal yang sifatnya rasial, dan ujungnya bisa menyinggung bisa menyinggung isu-isu rasial, dan ketakutan yang dikhawatirkan adalah bisa terjadi bentrokan fisik atau misalkan ada semacam gerakan-gerakan yang kita nggak pengen itu terjadi di lingkungan sekitar kita. Dan kenapa isunya diangkat di Mejiku, karena uh, isu lama banget pengen kita bahas, tapi nggak ada waktu yang betul-betul tepat gitu ya, karena kayak kemarin kita dengar-dengar ada ribut-ribut tentang politik di Jakarta, kemudian akhir-akhir ini juga ada isu tentang etnis kulit hitam di Amerika. Sebetulnya triggernya udah banyak, dan kenapa baru sekarang, karena memang dirasa saat ini adalah waktu yang betul-betul tepat buat kita bahas ini sih. Dan kebetulan kita punya Kak Samuel yang merupakan lulusan psikologi sosial dan udah join di Mejiku sebagai pengajar dari tahun 2017. Kak Samuel ini juga termasuk salah satu bagian dari tim pengurus Mejiku yang berkecimpung di tim sumber daya manusia. Jadi waktu dan tempat dipersilakan buat Kak Samuel. Saya akan bertindak sebagai moderator dan menengahi diskusi ini. Jadi feel free buat dimulai. Mungkin Kak Samuel, supaya ada arahan dikit, bisa sharing sedikit tentang teori tentang rasisme. Rasisme itu apa, kemudian bentuk-bentuknya seperti apa, masing-masing bentuk rasisme dari penjelasan-penjelasan singkat tadi itu seperti apa, sama mungkin sejarah singkat dari segi psikologi sosial itu seperti apa. Oke. Sebelumnya, halo teman-teman, selamat
pagi ya kalau di sana ya. Kalau Ya di sini betul, udah satu sore, orang. hampir Soalnya di maghrib. sini cuma satu orang, di sana Baiklah, mayoritas Jakarta. selamat sore teman-teman semuanya. Saya senang sekali bisa menemani teman-teman lah. Kita sharing lah, saling belajar satu sama lain tentang isu yang sedang apa sebenarnya isu yang lama, cuman akhir-akhir ini lagi naik daun lagi gitu ya, karena ada satu Betul. peristiwa gitu lah ya di satu negara seperti itu. Perkenalkan, saya Samuel. Terima kasih untuk perkenalannya Kak Emil. Saya lulusan psikologi memang dengan minornya psikologi sosial, tapi bukan berarti saya expert di sini lah ya. Betul, Kita betul. sama-sama sharing. Oke, langsung kita jump into topiknya aja. Bicara tentang rasisme, sebenarnya rasisme itu apa sih? Gitu. Banyak teori yang mendefinisikan rasisme itu apa. Tapi saya coba ambil satu, saya coba compile mengumpulkan arti dan definisi dari rasisme itu apa. Sebenarnya rasisme itu adalah segala macam tindakan yang membedakan kelompok kita dengan kelompok lain, di mana tindakan ini cenderung dalam konteks yang negatif, seperti itu. Jadi diskriminasi, terus seksisme, terus terorisme berbasis agama itu juga termasuk salah satu bentuk dari rasisme seperti itu. Jadi nggak terbatas tentang ras kulit seperti itu saja. Seperti itu ya. Itu tentang definisi dari rasisme. Bentuknya macam-macam. Jadi kalau kita bicara tentang teori gitu ya, rasisme ini sebenarnya sudah sampai ke tahap perilaku. Kita mengancam, kita memperlakukan orang berbeda. Misalnya kalau kita misalnya penjual kayak gitu ya, hal sederhana, kita jual di warung. Terus ada orang ras A, ras B seperti itu. Padahal si ras B ini sudah ngantri sejak lama kayak gitu ya. Tapi tiba-tiba datang orang dari ras A seperti itu. Karena kita istilahnya rasis gitu, kita langsung melayani si ras A dulu. Padahal ras B udah antri. Hal sederhana seperti itu dari sisi perilaku. Kalau dari segi sikap, rasisme itu bisa seperti ini loh. Teman-teman pernah nggak sih lihat, misalnya kita lagi jalan-jalan di Alfamart, di supermarket atau apapun gitu ya. Kita lihat ada orang masuk seperti itu. Orangnya kulitnya putih sekali. Terus kita bilang seperti, weh, bule, seperti itu. Atau yang lain, mungkin ketika kita di KRL. Nah, sorry to say, mungkin kita melihat orang-orang yang pakaian atribut khusus gitu ya. Terus kita sedang duduk di kereta. Mungkin kita nggak ngomong apa-apa gitu ya, tapi kita sambil lihati dari atas ke bawah seperti ini. Kita lihati terus. Nah, itu sebenarnya juga sudah salah satu bentuk sikap dari bentuk dari rasisme seperti itu. Betul. Banyak hal lain contoh yang sebetulnya tanpa harus disebut atau diucap atau tanpa dalam bentuk perilaku dan sikap pun, ketika kita berpikiran atau punya niat yang sifatnya membandingkan dari dalam hati aja, itu sebenarnya kita udah termasuk melakukan tindakan rasial nggak sih? Dari dalam hati, dalam artian dalam pikiran misalkan kayak kenapa begini amat, atau ini orang kenapa misalkan cara pakai bajunya seperti ini, atau misalkan kenapa perilakunya kayak gini, dan semenjak dalam pikiran aja itu sebetulnya udah termasuk dalam ranah rasisme sih. Cuma memang tidak terucap dan tidak terdengar oleh panca indera pendengaran kita. Lanjut, setuju sekali Kak. Sebenarnya itu rasisme itu akarnya selalu dari hati sih. Betul. Itu. Ketika kita melihat orang yang kita rasa berbeda seperti itu ya, terus kita ada perasaan negatif, kita punya perasaan curiga, padahal baru di dalam pikiran, di dalam hati ya, kayak gitu. Nah sebenarnya itu sudah ada indikasi kita punya kecenderungan untuk rasis, seperti itu Kak Emil. Jadi nggak serta-merta hanya perilaku yang merendahkan kelompok lain, tapi kayak perasaan negatif, kita melihat orang ini dasar ini pasti apa kayak gitu. Pikiran-pikiran seperti itu sebenarnya sudah rasisme. Seperti itu, Kak. Setuju. BTW ini ada yang bilang katanya sekarang suaranya kurang jelas. Coba tanya sebentar. Dan semoga lebih jelas karena tadi mungkin speakernya agak ketutup. Let me know. Dan terus kalau kemarin sebenarnya sempat kita tuh ngadain kayak gini kan nggak gampang ya, dalam artian nggak cuma modal pakai Instagram, nggak cuma modal ngajakin orang, tapi
harus punya data-data yang kuat, harus punya riset yang bagus juga. Dalam artinya kita udah rehearsal, kemudian kita udah apa namanya diskusi juga topik-topik yang mau kita bahas di diskusi Live Magiku. Dan kemarin saya sempat baca-baca juga nih bahwa ternyata rasisme itu adalah, kalau misalkan kita ibaratkan kayak gunung es gitu ya, rasisme itu adalah gunung es yang kelihatan di permukaan air, sedangkan di bawah-bawahnya itu banyak banget gitu. Ada xenofobia, ketakutan terhadap orang asing, kemudian ada stereotip juga, dalam artian kita punya stigma atau punya pemikiran tersendiri tentang suatu kelompok etnis tertentu atau suatu kelompok orang yang secara biologis itu berbeda dengan kita gitu kan. Kemudian ada kayak semacam misnegation ya kalau nggak salah, yang berhubungan sama penolakan terhadap antaras, misalkan kayak kulit putih yang maunya hanya bergabung atau mainnya dengan rasa kulit putih aja ataupun juga dengan ras yang lainnya. Kemudian ada juga kayak semacam etnosentrisme yang lebih mengagung-agungkan kelompok atau ras yang sesuai dengan rasa sendiri gitu kan. Jadi rasisme itu sebetulnya banyak banget bentuknya, dan selama ini mungkin kita cuma kenal satu kata itu karena itu adalah kata-kata yang general dan sangat umum dipakai di masyarakat dan oleh media juga sih. Media juga jarang kan sebetulnya kayak ngebahas tentang apa itu xenofobia, apa itu miscegenation, kemudian apa itu etnosentrisme, apa itu stereotip dan lain-lain. Jadi di sini kita mau sharing tentang itu juga sih, bahwa rasisme itu banyak banget bentuknya, dan yang tadi Kak Samuel bilang ada perilaku, ada sikap, itu sebetulnya efek dari apa yang barusan saya sampaikan juga sih. Bisa jadi bentuknya itu stereotip mulai dari dalam hati, kayak perilaku, mengkategorikan perilaku atau penampilan fisik seseorang dengan kelompok atau ras tertentu. Jadi banyak macamnya sih sebetulnya. Gitu. Terus kalau boleh sharing sedikit, Kasen, mungkin Kasen pernah nggak sih kayak semacam, mungkin waktu kuliah, waktu ngambil jurusan psikologi dan ngambil minornya sosial, perilaku-perilaku yang sebenarnya apa ya, bisa dibilang real. Tadi udah disampaikan juga ada banyak bentuknya, ada perilaku, ada sikap, tapi sebenarnya itu suatu hal yang bisa kita antisipasi dari dalam diri sendiri, atau misalkan dari dalam rumah, atau misalkan dari lingkungan sekitar. Itu contoh-contohnya seperti apa, dan mungkin Kak Samuel bisa sharing juga pengalaman pribadi, pernah nggak sih ngerasain hal-hal yang sifatnya mungkin bersentuhan langsung dengan rasisme tadi, mau bentuknya xenofobia, mau bentuknya etnosentrisme, mau bentuknya stereotip, apapun itu, tapi yang bersinggungan langsung dengan rasisme. Oke. Saya punya beberapa pengalaman sih, baik yang positif dan yang nggak kurang mengenakan gitulah ya, terkait dengan tentang rasisme ini. Kita cerita tentang yang positif dulu gitu ya. Bersyukur sekali karena di Indonesia ini teman-teman saya pun juga punya pikiran terbuka seperti itu. Saya ingat waktu SD itu saya punya sahabat dari saya Kristen kayak gitu ya, kalau kita boleh bicara tentang agama gitu ya. Teman saya Muslim. Ini ranah yang terbuka buat diskusi dan sharing, jadi feel free. Oke. Nah, teman saya Muslim, orang Jawa. Kita berteman dengan baik, kita sampai jadi sahabat. Gitu. Terus ketika saya pindah ke Jakarta, saya orang Surabaya. Ketika saya pindah ke Jakarta, saya juga punya sahabat orang Sunda, orang Muslim yang taat juga. Kita jadi best friend seperti itu. Terus teman kosan saya satu kamar, kami juga, dia orang Batak, saya orang Jawa seperti itu. Tapi kami kayak nggak pernah punya konflik yang membahas tentang karena kamu Cina terus kamu pelit atau segala macam. Saya senangnya seperti itu. Tidak ada stereotip-stereotip yang seperti itu gitu ya. Tapi kalau boleh sharing tentang hal-hal yang nggak mengenakan gitu ya, saya sharing dari sudut pandang saya gitu ya. Jadi kebetulan sejak SD sampai SMA itu saya sekolah di sekolah swasta berbasis agama gitu ya. Jadi mayoritas 90% itu orang Tionghoa gitulah ya di situ.
Etnis Nah, Tionghoa ketika ya. etnis Tionghoa seperti Hmm. itu. Nah, kalau kita bicara tentang etnosentrik gitu ya Kak ya, Hmm. kita melihat bahwa etnis kita lebih unggul dari etnis yang lain, sebenarnya itu masih ada, sekalipun nggak dalam bentuk kekerasan ya, tapi dalam omongan-omongan seperti ini. Waktu itu saya ingin apply, waktu itu saya SMA kelas 3. Saya pengen apply, ini set terus, apa kebenaran yang menyedihkan. Saya ingin apply ke universitas negeri kayak gitu. Bangga lah ya siapa yang bisa masuk universitas negeri kayak gitu. Iyalah. Tapi kayak teman, ya kan. Nah tapi ini jadi apa ya, dihambat oleh namanya etnosentrisme kayak gitu. Teman-teman saya yang satu etnis kayak gitu, orang Tionghoa, mempermalukan saya, memojokkan. Weh Samuel, ngapain kamu apa masuk di universitas negeri kayak gitu? Kamu kan Cina. Aduh, saya Kamu ngomong kan ini kayak Cina, nggak enak terus sih matanya sebenarnya. sipit gitu ya. Nah, iya kayak gitu. Kita kan harusnya kayak apa, jadi pengusaha apa segala Harusnya, macam. iya harusnya kita tuh saling menguatkan gak sih? Dalam artian kalau misalkan Nah, memang kita justru tahu kayak itu sangat sulit buat ditembus dalam kondisi lingkungan um, habit atau perilaku orang-orang Indonesia yang seperti itu. mm, Harusnya mm. kita tuh bisa sama-sama saling support, bukan malah menjatuhkan gak sih? Kayak ya Nah, dia betul. sebatas kayak semacamnya keep going, you can do it or something. Maksudnya kayak um, kita tuh sebenarnya terbiasa juga dengan hal-hal yang menyepelekan, kemudian mengecilkan, dan padahal sebenarnya kalau misalkan negativity kayak tadi itu bisa sedikit aja kita rubah, itu efeknya nggak cuma buat kita sendiri sih, tapi buat orang lain dan lingkungan sekitar juga ya nggak sih? Dan nggak ada nggak dan saling menguatkan masalah-masalah kayak yang Samuel tadi bilang itu sebenarnya nggak pakai uang nggak sih, nggak pakai biaya, cuma modal hati sama ucapan mulut aja. Asik, betul-betul setuju Kak. Iya, 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 iya. Ya, seperti itulah pengalaman-pengalaman yang kayak ketika saya mendengar itu kayak, hah? Kok saya nggak bisa connect ya? Seperti itu Tuh, Kak tuh, Emil. setuju sih, setuju banget. Dan saya bisa relate apa yang barusan Samuel sharing gitu ya. Sama juga kayak mungkin kalau kita bicara, saya punya beberapa teman yang atlet juga, atlet bulu tangkis yang dia juga bilang bagaimana. Mungkin kalau tadi Samuel cerita dari perspektif kesulitan dari etnisnya Samuel, etnis Tionghoa untuk bisa masuk ke universitas negeri. Nah sekarang saya mungkin bisa cerita sedikit bagaimana sulitnya untuk bisa kayak semacam menembus pusat pelatihan bulu tangkis di. Dia pernah sharing ke saya mungkin sekitar 2 tahun yang lalu kali ya. Dia tuh bimbang antara memilih karir sebagai profesional di bank atau memang bulu tangkis. Dan ini dia cerita setelah dia udah akhirnya memutuskan untuk jadi karyawan swasta, dan itu terjadi waktu dia umur mungkin 13 atau 14 tahun, bahwa untuk etnis yang kita selama ini bilang mungkin asli Indonesia atau pribumi yang selama ini kita selalu menemukan, ya orang Indonesia lah yang yang pada umumnya mau daftar untuk ikut pelatihan tersebut itu sangat sulit, apalagi kalau misalkan kita katanya mau nembus ke level nasional, itu baru di Hmm. tahap pemilihan bibit-bibit di klub. Jadi saya bisa relate apa Hmm. tadi Samuel bilang, dan kesulitan-kesulitan itu bukan cuma um, orang-orang atau profesional yang kerja di perkantoran aja sih, bahwa sebetulnya sifat-sifat atau sikap-sikap yang lebih mementingkan etnis tertentu atau ras tertentu atau kelompok tertentu itu udah terjadi uh, dari ranah yang paling kecil, yaitu di ranahnya pendidikan, ranahnya anak-anak gitu kan. Padahal sebetulnya pemilihan bibit-bibit unggul itu nggak boleh ngelihat salah satu sisi etnis atau kelompok tertentu aja sih, bahwa yang selama ada di bumi Indonesia mestinya siapapun bisa join ataupun siapapun sebetulnya bisa ikutan bergabung untuk, Hmm. apalagi ini mau Betul. bawa nama bangsa ya nggak sih. Jadi Ya, ya itu sih, setuju. saya mau sharing sedikit bahwa apa yang tadi Samuel bilang itu betul-betul kejadian. Hmm. Nah, sebenarnya rasisme itu terjadi ketika kita mulai mengkaitkan ras
atau apa ya, identitas biologis seperti itu ya, jenis Betul. kelamin, Setuju. ras atau apapun itu dengan kapabilitas atau kemampuan. Contoh, Betul. orang apa misalnya orang Tionghoa pasti pinter Ya, matematika, ya terus betul orang betul. Jawa pasti pinter bahasa atau apa segala Betul. macam. Nah, itulah rasisme. Kita mulai mengkaitkan hal-hal yang seharusnya tidak terkait ini loh. Betul, betul, Itu sih. betul. Dan sebetulnya bukan masalah rasnya kan ya, maksudnya masalah integritas seseorang, kapabilitas seseorang itu nggak dilihat dari Setuju. masalah ras, tapi bagaimana cara dia maintain pola pikir, bagaimana bisa respect terhadap orang lain. Jadi hal-hal yang sifatnya tuh humanity yang harusnya dinilai bukan 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 Nah, dari masalah setuju. ras, karena nggak ada ras yang betul-betul unggul sih, ya nggak sih? Dan kalau ngomongin ras tuh banyak banget lah contoh-contoh ras yang sebenarnya kita tuh bisa banyak banget ambil pelajaran. Kalau misalkan kita ngomongin di Indonesia kan happening banget Korean Wave atau K-pop, Korean drama segala macam. Sebenarnya kita bisa banyak banget ngambil contoh dari Korea sih sebetulnya, bahwa tahun 1950 itu Korea, saya baca salah satu artikel dari World Economic Forum, kemudian sempat diskusi tentang kegiatan ekonomi Korea selama hampir 60 tahun terakhir, mulai dari mereka merdeka, bahwa orang Korea itu tahun 50 ada yang bilang bagaikan bunga mawar yang ada di dalam tong sampah. Dalam artian, nggak ada yang pernah nyangka, nggak ada yang pernah memprediksi bahwa Korea itu bakal bisa semaju dan semakmur sekarang. Karena satu, mereka habis perang tahun 50, perang saudara Korea Utara dan Korea Selatan. Kemudian ada invasi juga dari Amerika, kemudian ada invasi juga dari Cina dan Jepang. Jadi nggak ada yang pernah nyangka bahwa negara itu dalam kurun waktu yang sangat singkat itu bisa turn the condition around gitu. Jadi kayak bisa membalikan apa yang semua orang bilang itu nggak mungkin jadi mungkin gitu kan. Dalam waktu 10 atau 20 tahun Korea udah bisa punya perusahaan baja yang sekarang kita bisa tahu juga termasuk salah satu terbesar di dunia, bisa hosting olimpiade dan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa gitu kan. Jadi sebenarnya itu yang harusnya bisa kita contoh sih, bahwa bukan masalah rasnya itu unggul atau enggak gitu. Jadi bukan masalah warna kulitnya putih atau hitam atau coklat atau segala macam, tapi lebih ke bagaimana usaha kita buat sama-sama memaknai hidup nggak sih? Kayak ya mereka udah Setuju. membuktikan gitu bahwa dengan Iya. apapun, dengan segala keterbatasan yang mereka punya, mereka sekarang leading atau unggul di manapun gitu. Ngomongin teknologi, siapa sih yang nggak kenal Samsung, siapa sih yang nggak kenal LG, terus siapa sih yang nggak kenal, masih banyak lah produk-produknya. Kemudian kalau ngomongin otomotif juga mereka unggul, ngomongin internet juga nomor satu, kecepatan atau segala macam, dan dan masih banyak lah pokoknya. Jadi itu salah satu contoh yang sebenarnya bukan masalah ras, tapi lebih ke masalah bagaimana kita bisa berusaha dan berjuang sama-sama sih. Dan lagi-lagi itu kolektif, nggak bisa kita lakukan sendiri. Sama juga mungkin halnya dengan Singapura. Sama juga mungkin sekarang kalau teman-teman mau tahu, di Afrika itu ada negara yang namanya Rwanda. Rwanda itu 20 tahun lalu masih kondisi perang yang amat sangat memprihatinkan, tapi sekarang ekonominya tumbuh baik, digadang-gadang jadi the next Singapore of Afrika. Kemudian jadi kota atau negara, ibu kotanya Kigali kalau nggak salah, itu jadi salah satu kota terbersih di Afrika, nggak ada sampah sama sekali gitu kan. Jadi balik lagi, mau dia kulitnya putih, mau dia kulitnya hitam, mau dia apapun warna kulitnya, mau apapun bentuk fisiknya, yang membedakan itu bukan bukan identitas biologis atau identitas fisik, tapi lebih ke bagaimana perjuangan atau memaknai hidup sih gitu. Jadi Rwanda aja bisa membuktikan walau dalam waktu 20 tahun bisa membalikkan keadaan yang tadinya perang saudara, sekarang bisa jadi salah satu yang leading di Afrika. Jadi ya sebenarnya itu pelajaran juga sih buat kita sebagai orang Indonesia gitu ya, bahwa kita tuh udah merdeka hampir berapa puluh tahun, 70 tahun ya. Aduh jangan dihujat karena 75. lupa. 70 tahun atau 45. Terus dengan kemajemukan yang beragam banget, ada ratusan suku bangsa, ratusan etnis, 6 agama yang diakui secara konstitusi oleh pemerintah. Jadi nggak ada alasan untuk kita tuh bersikap rasis sih terhadap orang atau dalam perilaku dan sikap yang tadi Kak Samuel bilang juga. Itu sih. Ya, setuju sekali sih Kak. Sebenarnya Ya, untuk bersikap rasis saja itu butuh energi, kita butuh usaha. betul.
ada energi yang dikeluarkan. Nah, sebaliknya untuk kita membangun sesuatu yang baik juga butuh energi yang sama kayak gitu. Jadi Hmm. kenapa enggak kita mengalihkan energi yang untuk rasis, energi untuk menghujat, energi untuk bermusuhan itu kita alihkan untuk energi untuk membangun. Jadi sudah tidak Setuju. ada lagi kata kami dan Kami, kalian, tapi kayak betul, kita. betul. Betul Dan saya kan? tuh, betul, betul. Lanjut, lanjut. Nah, kalau kita berkaca juga dari apa sejarah bangsa ini, bagaimana bisa merdeka. Kita tuh dijajah lama sekali, kayak 350 tahun tambah 3,5 tahun kita nggak merdeka-merdeka. Karena setiap daerah itu punya perjuangannya masing-masing, seperti itu. Betul, Ini kami, ini perjuangan anak ini perjuangan anak ini betul. perjuangan Setuju, anak setuju ini. banget. Tapi Setuju banget. ketika ingat nggak Sumpah Pemuda 28 Oktober itu, Betul. ketika kita mulai bersatu, tidak lagi melihat perbedaan ras, bahasa dan segala macam, kita disatukan satu bangsa, satu nusa, satu bahasa. Sejak itu kayak mulai cepet progres progres Betul, kemerdekaan setuju. kita bisa cepet kayak gitu loh. Setuju banget. Akhirnya bangsa ini bisa merdeka seperti itu. Setuju, Nah, setuju kenapa banget. kita nggak seperti itu aja lagi membangun bangsa ini? Gitu sih, Betul. Kak. Dan lagi-lagi sih, kalau kita ngomong atau tadi Samuel mention kenapa kita nggak seperti itu lagi ya, banyak faktor. Dan salah satu faktornya adalah Hmm. pendidikan gitu kan. Bahwasannya di WhatsApp grup selama ini di lingkungan tempat saya dulu suka bergaul atau bekerja atau di lingkungan keluarga deh yang paling deket banget gitu kan. Hmm. Hal yang rasis itu masih masih terjadi banget gitu dan 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 saya mungkin nggak bisa bohong juga bahwa mungkin ada perilaku atau tindakan atau kata-kata saya yang selama ini juga itu sifatnya rasial dan mungkin saya nggak sadar gitu dan karena orang-orang nggak ada yang menganggap itu sebagai suatu hal yang rasis jadi mungkin semua orang menganggap itu hal yang biasa gitu kan dan kata-kata semacam misalkan kita pergi ke rumah saudara atau ngumpul lagi pas lebaran deh contohnya. Ini karena real case ya. Dan jadi pengen sharingnya tuh sharing tentang sesuatu yang memang betul udah kita rasakan selama ini. Kayak datang ke lebaran gitu ya, ketemu keluarga besar yang udah lama misalkan nggak ketemu. Ditanya pertama kali ketemu, otomatis akan lihat secara fisik. Oh iya, kenapa sekarang jadi lebih gemuk ya, lebih gendut ya, terus kok anak ini kurus banget gitu kan, terus kok ganteng kayak gini atau cantik kayak gini kok belum punya pacar terus misalkan kayak apalagi ya kayak hal-hal yang sifatnya mungkin kalau mau ditanyanya secara personal nggak harus dinilai langsung secara fisik gitu ya dan itu masih kejadian gitu kan dan emang nggak bisa marah-marah sih nanggepin kayak gitu kayak nggak mungkin kan kita ngomelin orang-orang satu-satu di depan keluarga besar jadi lebih ke gimana edukasi atau cara kita ngejawab ke lingkungan sekitar sih jadi hal-hal kayak gitu masih kejadian gitu kan dan kalau di ranah kantor atau misalkan di ranah lingkungan pergaulan kita kan juga sering nggak sih ngelihat kayak atau mendengar orang itu secara gampang banget menilai cara cara orang berpakaian gitu kan lo kok cewek pakai bajunya kayak begini sih gitu kan harusnya kan cewek pakai bajunya kayak gini kayak gitu dan seolah-olah kita tuh punya justifikasi terhadap hidup orang gitu kan dan apa ya hal-hal kayak gini yang sebenarnya simple, basic, tapi ya itu masih kejadian sih di lingkungan sekitar kita dan saya rasa nggak cuma saya atau Samuel yang ngerasain, tapi teman-teman di luar sana juga pasti ngerasain kok dan ini suatu yang real, apalagi kalau bahas warna kulit gitu kan, misalkan kayak lu jangan main di luar mulu, ntar kulit lo hitam. Terus, aduh gue pengen di rumah aja deh, nggak pengen keluar, gue biar kulit gue lebih putih gitu kan. Jadi penggunaan diksi atau penggunaan kata-kata yang pakai warna kulit hitam kemudian putih itu sebetulnya rasis loh kalau teman-teman mau Hmm. tahu dan kenapa saya baru betul-betul apa ya baru betul-betul terbuka gitu ya masalah rasisme itu masalah yang di Indonesia sebetulnya sistemik karena dari anak-anak hingga dewasa kejadian ketika saya ada di sini sih sebetulnya karena saya tuh sekarang lagi ngambil kuliah kuliah MBA Master of Business Administration ada 54 siswa diverse banget ada dari 17 negara ada dari Afrika ada yang dari Asia ada dari Eropa ada dari Amerika Utara ada dari negara Latin gitu ya dan ada satu kejadian di mana kalau saya tuh ngumpul sama teman-teman mereka kan budayanya di bar jadi saya ikut pergi ke bar gitu ya ngumpul sama mereka terus saya beli minuman soda kalau nggak salah minuman soda
yang saya nggak pernah minum itu sebelumnya, dan beda dengan Coca-Cola atau Fanta sih. Kemudian untuk saya minum, eh, warnanya orange, dan itu rasanya, saya bilang secara spontan dan gamblang ke teman-teman saya gitu ya, teman-teman dekat saya, ada 4 orang, ini rasanya girly banget. Dicatat ya, rasanya girly banget. Ngomongin minuman pakai kata-kata girly gitu kan. Dan mungkin di Indonesia kita biasa gitu ngomongin hal kayak gitu, kayak ini minumannya girly banget, ini harusnya seperti ini, harusnya seperti itu. Tapi waktu saya ngomong kayak gitu, teman saya ada 2 orang yang langsung nyampein ke saya bahwa lo tuh gak boleh lo ngomong kayak gitu, itu seksis. Jadi penggunaan diksi itu benar-benar harus diperhatiin sih. Dan karena kita mungkin di Indonesia terbiasa dengan penggunaan kata-kata seperti itu, dan saya pun ketika kesini masih terbawa gitu ya budaya atau habit kita selama di sana. Jadi sempat shock juga sih, sempat shock dalam artian positif bahwa di sini tuh personal space atau masalah-masalah yang sifatnya rasial atau stereotip kayak gitu tuh benar-benar di, diperhatikan banget. Dan jadi makin belajar bahwa mau ngerubah sesuatu, mau ngerubah orang atau ngerubah sesuatu yang sifatnya rasial, kita nggak boleh rasis atau segala macam, itu mulainya harus dari diri sendiri. Contoh kecilnya kayak saya tadi sih, ngomong kata-kata girly untuk minuman yang merujuk pada suatu kelompok jenis kelamin manusia, itu sama juga rasis gitu. Jadi itu sih yang bisa saya sharing dari pengalaman sejauh ini. Dan sama kayak Samuel tadi, untungnya di sini tuh saya punya teman-teman yang ya kita nggak bisa bohong ya bahwa dari teman-teman kuliah 54 kita pasti punya beberapa yang memang sangat dekat atau bisa jadi teman dekat gitu kan. Dan saya punya satu, ya satu geng lah ya, nggak boleh bohong bahwa kita pasti ngegeng anak-anaknya. Ngegeng bukan berarti kita menutup diri dari lingkungan luar, cuma lebih ke karena kita punya sama-sama punya persamaan visi atau misi atau objektif tentang berbagai macam hal politik, kemudian kita bisa sharing banyak tentang sekolah, tentang bisnis atau segala macam, dan kita punya grup untuk bahas itu semua. Dan alhamdulillahnya dari berbagai negara sih, jadi kayak ada saya dari Indonesia, ada dari Amerika, ada dari Jerman, ada dari Italia, ada dari Cina, dan ada dari Kanada. Jadi saya tuh banyak banget belajar masalah-masalah kayak gini dari mereka juga sih, yang memang secara demokrasi itu udah sangat amat lebih matang dan lebih maju dibanding di Indonesia. Dan kesempatan juga sebetulnya buat saya buat mengenalkan demokrasi kita itu seperti apa, karena banyak banget teman-teman yang kaget gitu. Indonesia tuh penduduknya ada hampir 270 juta, penduduk terbesar nomor 4 di dunia, itu banyak yang kaget. Kemudian banyak yang kaget juga bahwa mereka tuh ngira selama ini kita tuh negara Islam, karena mungkin the biggest Muslim majority country in the world gitu kan. Tapi sebetulnya kita konstitusinya adalah demokrasi, dan demokrasi, negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat. Itu sih. Jadi sama-sama saling belajar lah di sini masalah rasisme dan lain segala macam. Itu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanya nggak? Ini isunya seru banget. Sebenarnya sayang kalau cuma dibahas 1 jam, tapi karena Instagram hanya membolehkan kita 1 jam maksimal. Jadi kalau ada yang mau ditanya, kalau ada yang mau di-share pengalaman, itu silakan, dan kita welcome banget untuk interaktif. Soalnya Kak Emil Kemudian tadi kayak suaranya agak terlalu kecil deh, Kak Emil. Saya kayak kurang jelas gitu. Serius? Oke, agak lebih maju deh, agak lebih maju. Ini udah agak gede sih ngomongnya, jadi semoga kedengeran. Oke, ini ada Ibu Juli ya, Ibu Juli atau Bapak Juli. Oke, saya akan manggilnya Juli aja supaya nggak mengindikasikan perempuan atau laki-laki. Kak mau tanya, can we end racism in our daily life? Bisa banget kok, ya nggak sih? Kayak yang tadi kita bahas. Setuju. Mulai dari diri sendiri, kalau ketemu orang yang fisiknya berbeda, jangan dikomentarin, jangan secara eksplisit dibahas, apalagi dengan orang-orang sekitar kita, dan jangan cari justifikasi untuk membenarkan pemikiran atau pendapat kita sih. Dari hati aja tuh udah salah sebenarnya, kayak aduh nih orang serem banget ya kulitnya hitam, atau aduh nih orang walaupun kulitnya putih kenapa mukanya begitu amat, itu udah rasis sebetulnya. Jadi berusaha kalau ketemu orang, apalagi stranger yang nggak kita kenal, itu positive thinking aja gitu. Kalau misalkan kita merasa ada yang aneh dengan mereka perilakunya, kita selalu punya opsi untuk lapor polisi, atau bisa telepon temen untuk panggil bantuan, atau orang-orang sekitar, atau paling yang gampang teriak lah gitu kan. Jadi nggak ada alasan sih sebetulnya untuk bersikap rasis. Semoga menjawab. Oh ya, kemudian mungkin
tadi Kak Samuel udah sharing juga, udah banyak sharing tentang definisi rasisme apa, kemudian apa yang harus dilakukan di lingkungan masyarakat seperti apa. Mungkin saya bisa sedikit sharing juga dari pengalaman saya pribadi gitu ya. Kenapa pada akhirnya saya dan Mejiku itu berinisiatif untuk mengangkat isu ini karena kita tuh di Mejiku punya banyak banget privilege gitu ya. Privilege dalam artian keberagaman, diversity yang berhubungan dengan fighting against racism gitu kan. Dan kalau boleh sharing sedikit, saya di keluarga sendiri pun ayah saya keturunan Minang. Kemudian kakek saya tuh ada turunan dari Sabah sebetulnya, dari Malaysia. Kemudian mama saya itu orang Bugis. Kemudian ada beberapa saudaranya juga yang turunan dari Ternate sebetulnya. Jadi dari lingkungan keluarga saya sendiri pun, saya punya banyak privilege yang sayang banget kalau misalkan privilege itu nggak kita sharing dan atau nggak saya sharing ke teman-teman sekitar gitu bahwa diversity itu indah banget, geng. Kayak bisa belajar banyak hal dan bisa belajar berbagai macam budaya itu suatu hal yang kita nggak pernah bisa dapat kalau kita cuma bergaul sama orang atau lingkungan yang itu aja gitu. Dan saya punya mbak atau asisten rumah tangga yang udah hampir 20 tahun kerja di rumah, yang udah seperti keluarga sendiri, dan asisten rumah tangga itu orang asli Ambon. Jadi memang kulitnya teman-teman bisa bilang kulitnya hitam. Kemudian kalau ngomong di rumah tuh udah kayak teriak-teriak, kayak hey kenapa begitu apa segala macam, itu udah di rumah tuh udah biasa banget gitu. Jadi makanya yang tadi saya bilang semuanya itu harus berawal dari rumah gitu kan. Nggak bisa kita ngomong ini di luar kalau dari rumah kita nggak mempraktekkan dan nggak dari dalam diri sendiri sih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pernah KKN di Papua. Ini pengalaman yang buat saya tuh life changing experience lah. Jadi kalau ditanya apa yang sukses terbesar apa yang selama ini saya dapat sejauh ini, saya selalu bilang tinggal di Papua sih 2 bulan, tinggal sama teman-teman ber-20 di satu rumah yang sama, 20 orang, anak muda yang mungkin umurnya waktu itu masih 20 saya, dan nggak pernah kepikiran bakal tinggal di Papua dengan segala keterbatasan teknologi, fasilitas, kemudian nggak pernah punya pengalaman tinggal di pulau lain selain Pulau Jawa gitu. Jadi banyak banget privilege yang sebenarnya bisa saya sharing sih. Dan ngomong-ngomong tentang Papua gitu ya, di sana itu sama. Masalahnya itu bukan masalah agama, lebih ke masalah kulit sih. Jadi waktu pertama kali saya datang, saya ingat banget ketua kelompok saya itu ditanya sama ketua kampungnya, "Hei, kalian dari Jawa kah?" Jadi langsung seperti itu ngomongnya. Langsung Jawa kah? Langsung etnosentris gitu. Jadi kayak ada kecemburuan sosial terhadap orang-orang yang tinggal di Jawa atau orang-orang yang berasal dari Jawa gitu. Jadi di sana itu memang masih kental banget masalah isu-isu yang sifatnya warna kulit atau ras gitu ya. Kemudian kemarin juga waktu dengar George Floyd meninggal di Amerika, kasus kulit hitam, banyak juga yang dengan gerakan Black Lives Matter segala macam. Saya lihat banyak banget di sosmed, banyak banget dari kita yang bersuara bahwa di sini juga sama, Papua Lives Matter. Ya betul, saya setuju. Di satu sisi memang kita masih harus memperjuangkan teman-teman yang ada di Papua atau di Indonesia Timur, setuju banget. Tapi konteksnya berbeda gitu ya. Jadi teman-teman atau semuanya di sini saya juga mau sharing bahwa masalah di Papua dan masalah di Amerika Serikat itu dua hal yang sangat jauh berbeda gitu ya. Kalau di Amerika mungkin gerakan Black Lives Matter itu didasari oleh perbudakan dari masyarakat kulit putih yang mengkelas duakan masyarakat kulit hitam jauh sebelum Civil War atau perang saudara terjadi di Amerika sekitar tahun 1800-an gitu ya. Dan propaganda kulit putih dan kulit hitam itu di sana masih kental banget. Dan ini juga saya sharing dengan teman-teman yang students dari Amerika di sini gitu ya. Jadi memang di sana itu konteksnya perbudakan, teman-teman, bukan masalah warna kulit aja gitu ya. Nah kalau di Papua itu sejauh yang saya tahu, karena saya udah pernah tinggal di sana, kemudian ngikutin berita-berita juga, di sini tuh lebih ke masalah ketimpangan sih. Ketimpangan dalam artian kita tuh masih belum memberikan perhatian yang betul-betul menyeluruh ke orang-orang di Indonesia Timur, tapi bukan lebih ke masalah perbudakan gitu ya. Kita nggak pernah membudaki orang Papua, kita nggak pernah memperbudak orang-orang Indonesia Timur, karena kita sama-sama orang Indonesia gitu kan. Cuma mungkin cara kita semua mendefinisikan orang Indonesia Timur, kemudian mungkin ada yang juga bilang cara pemerintah menangani kasus Papua, kasus Maluku atau Indonesia Timur itu lebih sifatnya mengkelas duakan. Itu saya setuju sih, karena mungkin memang walaupun kita udah punya otonomi khusus, udah punya budget sendiri, Papua dan Indonesia Timur itu mungkin kalau secara budget
pengeluaran atau anggaran belajarnya jauh lebih besar dibandingkan dengan Indonesia Barat. Tapi karena lagi-lagi masalah pendidikan, masalah sumber daya manusianya itu masih kurang, itu yang membuat mereka merasa mereka tuh diasingkan gitu. Karena gimana mereka mau beradaptasi atau mau adjust dengan Barat kalau misalkan hal fundamental pendidikan itu masih kurang. Jadi itu ya beda kasus di Amerika dengan kasus di Papua. Di sana masalah perbudakan, di sini itu lebih ke masalah ketimpangan bagaimana cara kita memperlakukan mereka dari semua aspek ekonomi, kemudian budaya, kemudian politik dan segala macam. Dan sejauh ini sih saya ngerasa progresif sih. Ya walaupun memang nggak secepat yang teman-teman atau semuanya inginkan, tapi at least kita bergerak maju sih, bergerak diam itu. Kemudian sambil jawab pertanyaan, how to end racism in school age children dari kelas 1 SD udah dibully karena bukan 100% Indo. Ini setuju banget, ini Konita, udah lama banget nggak ketemu Konita nih, teman SMA. Konita, halo. Ini sekalian mungkin bisa sharing juga masalah apa yang udah kita lakukan di Mejiku gitu ya. Saya nggak punya jawaban yang bisa menyelesaikan masalah dalam waktu 2-3 hari, tapi saya selalu percaya bahwa semuanya itu harus dimulai dari ranah paling kecil, dari rumah dulu lah sendiri. Mungkin Konita atau teman-teman lain yang udah punya anak bisa sharing juga, kasih exposure tentang diversity itu seperti apa, tentang keberagaman itu seperti apa, dan gak cuma textbook tapi kasih nonton film-film, kemudian dikenalin sama teman-teman dari kelas yang memang berbeda, ajak makan atau main ke rumah teman-teman yang berwarna kulit, beda ras, beda warna negaraan. Itu hal-hal yang sebenarnya simple tapi bisa dan sangat applicable buat kita lakukan selama anak-anak kita masih SD atau anak kecil sih. Kemudian untuk menjawab pertanyaan dari kelas 1 SD udah dibully karena 100% Indo, ini mungkin konteksnya ketika kita ada di luar gitu ya. Lagi-lagi ini tugas atau PR bersama. Mungkin bisa sharing ke gurunya apa yang harusnya bisa dilakukan di kelas, inisiasi hal-hal kayak tadi lah, bikin potluck, kemudian kita ngerayain festival-festival dari berbagai kebudayaan di kelas, kemudian bisa ada semacam gathering orang tua murid yang mungkin divers di sana gitu kan. Jadi sebenarnya banyak hal-hal yang harus kita lakukan, tapi kuncinya cuma satu sih, harus berani bersuara juga. Anak kita dibully, terus kita dibully, jangan cuma diem aja gitu. Ngomong itu hal yang paling gampang. Ngomong ke sekolahnya, ngomong ke kelasnya. Kalau memang susah, bikin koloni guru-guru, orang tua murid di sana yang kira-kira punya nasib yang sama atau rasa yang sama supaya sama-sama bisa merubah dari yang ranah yang paling kecil sih. Itu sih jawaban saya yang paling mujarab atau mungkin paling applicable. Karena saya sendiri sekarang belum menikah, belum berkeluarga, belum punya istri, belum punya anak. Dan walaupun meskipun demikian nggak berarti saya diem aja gitu kan. Jadi harus bisa bersuara juga dari ranah yang kita punya sekarang yaitu Mejiku. Dan di Mejiku alhamdulillah kita udah diverse banget dibandingkan dengan tahun 2014. Kita udah punya 65 guru ya, hampir 65 guru. Backgroundnya juga udah macam-macam, dari ada yang Muslim, ada yang Protestan, ada yang Katolik, ada yang Hindu. Saya nggak tahu ada yang Buddha atau enggak, tapi at least kita sekarang punya 4 agama dari semua pengajaran kita punya sekarang. Dan itu suatu kemajuan yang progresif banget, yang kita semuanya harusnya bisa tepuk tangan dan merayakan itu sih. Kemudian anak-anaknya juga yang tadinya mayoritas 100% Muslim, setelah kita ekspansi tahun lalu ada roadshow ke berbagai sekolah, ada beberapa anak yang beliefnya berbeda juga, ada yang saya tahu ada yang beberapa yang Katolik, ada beberapa yang Muslim, ada yang beberapa yang Protestan juga. Kemudian diversity pengajarnya juga ada yang dari ada yang asal dari Makassar, dari Jogja, dari Bali, dari Manado, dari Makassar, dari Aceh. Jadi kita bisa bicara banyak dari Mejiku itu sendiri gitu, bahwa kita tuh di komunitas ini suatu hal yang harus bisa kita rayakan bersama sih, bahwa diversity kita tuh sama-sama berjuang untuk diversity, melawan rasisme itu dari tempat kita setiap hari Sabtu kumpul dan bersosialisasi sih. Pak Samuel ada yang mau ditambahin? Intinya merayakan keberagaman gitu sih. Kita ketika dibully jangan sampai justru kita merasa maksudnya jadi minder dengan Betul. apa Harus kita. ngomong. Ya, tetap bangga dan harus disuarakan sih. Betul. Ini sesuai sistemik, memang nggak bisa berjuang sendiri, memang harus dikomunikasikan dengan sekolah sih Kak. Setuju. Betul karena ini kolektif dan
udah sampai separah itu sih, sistemik lah ibaratnya. Sistemik itu kan awalnya dari Ya, kebiasaan yang kita anggap itu normal, nggak salah sama sekali. Dan kita anggap kalau misalkan kita ngomong hal-hal yang sifatnya stereotype atau rasisme tadi, ada yang baper, kita tuh kan terbiasa ya bilang, ah lu gitu aja baper, ah lu gini aja ngambek, ah lu gitu aja nangis gitu kan. Padahal nangis dan ngambek itu wajar, orang manusia gitu ya, punya hati gitu kan, punya hati, punya perasaan gitu ya. Kalau misalkan memang mau bercanda atau mau 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 ngomong sesuatu yang bikin orang itu nggak sakit hati, ya ngomong aja sama batu gitu kan. Batu kan keras gitu, nggak akan lembek gitu maksudnya. Jadi ya itulah, harus dari rumah dan harus dari diri sendiri sih. Karena saya selalu percaya efeknya domino. Gitu. Emang nggak akan langsung 2-3 hari selesai. Ini sifatnya tahunan atau mungkin puluhan tahun. Dan ini juga yang saya sharing sama teman-teman saya, teman-teman American student saya di di kelas sih. Kemarin tuh wah, mereka tuh acungin jempol deh, respect banget sama mereka yang benar-benar walaupun di sini, walaupun lagi ada coronavirus tuh bersuara banget masalah Black Lives Matter. Cuma saya nggak ambil bagian karena saya ngerasa saya nggak terlalu paham tentang apa yang terjadi di sana daripada salah-salah. Jadi kita bergerak dari apa yang kita tahu dan kita punya sekarang, itu Mejiku gitu kan. Jadi saya sharing ke mereka juga dan mereka sharing ke saya juga, nanya-nanya lah apa yang bisa kita lakukan segala macam. Dan kita sepakat sih bahwa membenahi rasisme itu bukan kayak orang sakit kepala kemudian kita kasih Paramex atau Konidin gitu ya, atau obat sakit kepala. Betul, kita kasih Paramex atau Konidin, atau kita demo-demo keluar, atau kita bersuara di jalanan itu bisa menyembuhkan atau bisa menghilangkan rasa sakit tadi. Kalau di konteks sakit kepala mungkin sakit kepalanya hilang seketika. Kalau ngomongin konteks rasisme mungkin itu bisa membuat sebagian besar company merombak total board of director-nya, kemudian masalah payment equality segala macam. Jadi sifatnya reaktif tapi memang cepat gitu kan. Tapi ada satu masalah yang sebenarnya harus dibenahi juga gitu. Gak bisa kita terus-menerus membenahi atau menghilangkan rasa sakit kepala itu cuma pakai Konidin atau Paramex, tapi kita nggak pernah tahu root cause-nya apa. Bisa jadi karena kita kurang tidur, bisa jadi karena mungkin konsumsi kopi yang berlebihan. Jadi akarnya itu dua hal tadi gitu kan. Sama dengan rasisme, akarnya itu di rumah sama kebiasaan kita sih. Dan kalau dua hal itu yang nggak kita benahin, mau seberapa banyak jiwa yang meninggal protes-protes di jalanan, mau seberapa banyak orang yang turun ke jalanan buat minta keadilan atau justice, itu nggak bakal pernah selesai. Jadi saya selalu percaya menyelesaikan masalah itu harus dari yang sama. Dalam konteks rasisme, mulainya dari rumah dan dalam dari diri sendiri sih. Itu sih. setuju. Di sini orang tua punya peran yang sangat krusial sekali sih untuk kita bilang mungkin siapakah kita bisa mengubah dunia, tapi kalau kita punya anak kita bisa mengubah dunia, at least dunia satu orang kayak gitu ya. Setuju banget. Nggak harus. Gimana kita mengajarkan menilai orang nggak dari atributnya, dari agama, dari kulitnya, dari apanya kayak gitu. Tapi kita menilai orang benar-benar karena dia manusia, simple itu, sederhana itu. Gitu kan. Nih ada pertanyaan juga masih dari Kak Konita, how to discuss it with our children about racism. Yang tadi saya bilang, hal paling simple, ajak kasih nonton film anak-anak yang bisa kasih exposure perbedaan-perbedaan tadi, warna kulit, perbedaan bahasa. Hal paling simpel lainnya, undang teman-temannya yang beda warna kulit ke rumah, masakin di rumah, ajak makan bareng, duduk di meja sama-sama. Karena saya percaya, ajak makan bareng anak kecil, duduk di meja yang sama, sambil ngobrol-ngobrol, itu cara yang paling efektif, sambil kita kasih masukan. Itu sih, itu cara yang paling simpel yang saya kepikiran sekarang. Kemudian karena mungkin dari Indonesia kita bisa sharing lah mainan-mainan apa dari Indonesia, supaya nggak cuma anak kita yang belajar, tapi anak-anak lain yang datang juga belajar bahwa budaya itu nggak cuma budaya di negara setempat, nggak cuma orang-orang yang berasal dari kulit orang-orang setempat, bahwa 7 miliar orang itu nggak cuma satu ras atau nggak cuma satu bentuk fisik. Bayangin kayak kita tuh terdiri dari DNA dalam tubuh yang setiap orang tuh DNA-nya berbeda gitu. Jadi keberagaman itu udah keniscayaan sih, bukan suatu yang harusnya kita jabarkan ke orang-orang bahwa itu berbeda, tapi dari satu. Itu sih. Kemudian ngomong-ngomong kita masalah, juga bisa betul, lanjut. Sorry, kita juga bisa tunjukkan ke anak-anak kita gitu ya.
kalau orang-orang dari kelompok yang lain itu bisa berprestasi. Jadi bukan kelompok kita saja yang punya hak untuk berprestasi. Betul. Orang-orang dari kelompok yang lain, agama yang lain, ras yang lain, etnis yang lain, itu mereka semua bisa berprestasi. Seperti Betul. itu. Dan anak-anak itu Begitu. adalah peniru yang ulung. Seperti itu. Betul. Mereka mencontoh apa yang kita Setuju. lakukan. Sesimpel sederhana ketika kita di jalan, kita jalan sama anak kita. Betul. Terus saya itu waktu kecil diperlakukan seperti ini sama ayah kayak gitu. Sam, lihat tuh, orang itu gendut sekali kayak gitu. Nah, hal sederhana ini itu bisa sudah Betul. menanamkan ke benak seorang anak, oh gendut itu Betul. jelek. Seperti itu. Betul. Nah, Setuju, seperti itu. setuju. Jadinya stereotip kan, kalau orang Nah, tuanya sendiri exactly. bilang gendut itu jelek, anak pasti akan berpikiran bahwa yang gendut itu jelek, yang kurus itu bagus, kemudian Yes. yang kulitnya lebih terang itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang kulitnya lebih gelap gitu kan. Jadi ya itu yang tadi saya bilang bahwa kita tuh terbiasa dengan hal kayak gitu di Indonesia. Gitu kan. Termasuk saya sendiri di rumah atau mungkin masih banyak lah praktek-praktek yang sebenarnya itu sangat dekat dengan rasisme. Di sini kita nggak menggurui bahwa orang itu salah gitu ya, bahwa di sini kita sama-sama belajar raise awareness bahwa ini tuh dekat banget dengan lingkungan kita, dan kalau kita sendiri nggak bergerak, jangan harap yang namanya rasisme kayak tadi itu bisa dihilangkan sih. Exactly. Itu sih. Setuju, Kak. Terus kemarin juga sempat baca sih saya baca beberapa artikel dari nama website itu American Brain or something kalau nggak salah. Jadi dia tuh kayak semacam bikin kurva pergerakan di Amerika gitu ya. Contohnya, ini mungkin saya bisa sharing sedikit, tapi nggak akan saya kasih lihat karena agak rumit gitu ya. Jadi ada semacam kurva segitiga. Bayangin ada kurva segitiga bentuknya seperti gunung. Di bawah gunung tadi itu ada berbagai macam kotak. Kotaknya itu terdiri dari kata-kata controversial, mainstream, kemudian fringe. Dan di masing-masing kotak tadi itu ada tahun progresif tentang perubahan pola pikir masyarakat di Amerika. Contohnya tahun 1953. Tahun 1953 itu di Amerika masih oke, atau dianggap merokok itu adalah suatu hal yang biasa, mainstream. 1953. Kemudian di tahun 2017 kurvanya itu berubah ternyata. Dari yang tadinya merokok itu adalah fine, merokok itu hal yang biasa dan wajar, tapi di tahun 2017 kurvanya itu berubah dari kotak mainstream ke kontroversial. Kontroversialnya bilang bahwa smoking causes cancer, bahwa merokok itu bisa menyebabkan cancer, gitu ya. Dan poinnya bukan masalah merokok, poinnya bukan masalah tahun, tapi bagaimana pola pikir itu berubah. Nah, saya harap juga kurva ini bisa terjadi untuk masalah rasisme. Mungkin sekarang kita masih menganggap hal-hal yang kita lakukan itu masih biasa, masih nggak ada salahnya. Ngeledekin orang dengan bentuk fisik itu masih fine, masih mainstream di tahun 2020. Tapi harapannya mungkin di 2040, di 2050, di 2060, kurva itu bisa sedikit bergeser. Bergeser ke mungkin sifat-sifat atau rasisme yang kita lakukan tadi itu sebenarnya nggak benar dan nggak layak ketika kita lakukan gitu. Jadi itu sih harapannya, dan kurva ini sebenarnya bagus banget. Mungkin nanti kita bisa share juga sih di website Majiko atau di grup pengajar supaya bisa disebarluaskan. Tapi poinnya itu mind changing movement sih. Jadi memang nggak bisa kita lakukan dalam waktu 1-2 tahun, tapi ini suatu hal yang sifatnya bertahun-tahun. Itu sih. Exactly, setuju, Kak. Kemudian ya ada tambahan lagi nggak Kak Samuel? Nggak ada sih, semuanya saya udah clear saya rasa. Iya, saya rasa juga semuanya udah clear, kita udah sharing banyak. Dan sekarang di Jakarta udah hampir jam 6 sore juga ya kalau nggak salah. Udah mau azan maghrib, ini ada Mama Alvaro yang bilang udah azan maghrib segala macam ya Bu. Mau azan maghrib, jadi penutup deh Kasep. Penutup, kasih kata-kata atau penutup yang supaya temanya ini bisa bermanfaat buat orang banyak, bisa tetap ngena ke yang lain juga. Intinya adalah mari kita belajar untuk menilai orang bukan dari penampilan yang bisa kita lihat dari mata, itu dari yang kelihatan. Mari kita sama-sama menilai orang itu jauh ke dalam yang ada di dalam. Apa yang mereka rasakan, apa maksudnya nilai mereka, kejujuran, integritas, menginspirasi, prestasi, hal seperti itu. Betul. Itu Kak. Itu ya. Kalau dari saya
Mungkin saya akan start dari belief saya sendiri ya. Saya Muslim dan saya percaya diversity itu atau keberagaman itu udah suatu keniscayaan lah. Dan kalau boleh mengutip sedikit apa yang ada di kitab suci yang saya yakini dan teman-teman Muslim yang yakinin, ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu bukan untuk membedakan, bukan untuk saling bertengkar, tapi hanya untuk supaya kita sama-sama saling mengenal. Jadi itu sih, itu udah nggak ada lagi bantahan buat masalah rasisme kalau saya udah ngutip kata-kata itu sih. Dan nggak ada alasan juga buat nggak mempraktikkan itu dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari rumah dan dari lingkungan sekitar keluarga. Dalam konteks kita bersosialisasi di komunitas, kita punya Mejiku. Itu sih dari saya. Suka sekali Kak Emil, terima kasih banyak. Ya nggak sih? Ya. Sama-sama Kak Sam, thank you banget buat sharingnya. Ini pasti bermanfaat dan Thank you, Bang. kita bakal sharing ini di IGTV juga supaya teman-teman atau orang tua murid atau lingkungan sekitar yang mau nonton dan sekarang nggak sempat untuk nonton bisa sharing atau bisa nonton dan bisa belajar banyak dari diskusi kita hari ini. Sukses buat kita semua. Kemudian jangan lupa apa yang tadi udah disampaikan sama Kak Samuel dan tadi saya sampaikan juga. Thank you Kak Sam. Kerjanya sukses, sukses dalam semuanya lah, dalam karir, dalam cinta, dalam semuanya pokoknya. Oke. Sukses for you Ini too, saya Kak mau Emil. nyapa juga, ya sama-sama. Saya mau nyapa juga teman-teman atau ibu-ibu yang ada Bu Sartini. Oke Kak Emil, Kak Sam, terima kasih waktunya saat maghrib ketemu dengan kita. Iya Bu, makasih banyak udah nonton. Salam buat anak-anak semua ini ada Julie PNTSR. Makasih Kak, jangan lupa di-save dulu ya live-nya. pasti bisa. Karena kita nggak pengen ini cuma live discussion one time, jadi kita pengen ini tetap bisa ada. Nanti akan kita masukkan ke website, akan kita masukkan ke YouTube juga. Tapi sekarang akan kita lakukan dalam bentuk live dan akan kita save ke IGTV. Oke, thank you buat semua teman-teman yang udah nonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Topiknya buat next kita masih memikirkan. Nanti bakal di-sharing kalau misalkan memang kita udah tahu apa yang mau kita bahas dengan tema atau narasumber pengajar-pengajar yang ciamik. Kak Bella, nice sharing, ditunggu sesi berikutnya. Thank you, sama-sama. Oke, selamat sore waktu Jakarta. Selamat menjelang siang di sini. Sampai ketemu lagi. Bye. Sampai ketemu. Bye-bye. Thank you, Kak. Bye. See you all. See you.